Haleluya. Terima kasih semuanya. Ya, saya ingatkan kita karena kita uploadkan khotbah ini di dalam YouTube. Jadi kita boleh review, boleh ikuti kita dalam YouTube. Typekan saja Pastor Carlos Sokobos dan khotbah-khotbah dan pengajaran ada di dalam channel YouTube saya. Ya, kita uploadkan setiap teaching dan setiap khotbah firman Tuhan. Juga kongsikan kepada teman-teman Anda, biarkan mereka subscribe supaya mereka mendapat notifikasi saat ada video yang baru. Kita harus memenuhi diri kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Amin. Sebelum saya kongsikan ini, saya cuma mau kongsikan sedikit tentang pembacaan firman Tuhan. Saya mau cari jalan bagaimana untuk boleh membaca firman Tuhan begitu kerap, ya, begitu banyak dalam satu tahun. Yang saya lakukan sekarang adalah membaca firman Tuhan. Setiap buku saya akan baca 7 kali setiap buku. Dan itu saya mengambil waktu hampir 2 tahun, ya. Ada 3 buku lagi yang saya perlu baca 7 kali. Dan saya targetkan itu bulan Agustus saya akan habis baca seluruh Alkitab 7 kali dalam 2 tahun. Wah, sangat mencabar juga. Jadi saya siap-siap kalau sudah selesai ini saya coba cara yang baru bagaimana baca Alkitab. Jadi saya lihat karena setiap hari sebenarnya kita boleh baca Amsal 1 pasal setiap hari. Jadi setiap bulan kita boleh baca buku Amsal setiap bulan 1 kali. Jadi 1 tahun 12 kali. Bayangkan saudara-saudara, Amsal kita baca setiap hari, dalam 1 tahun 7 kali kita akan baca, 12 kali kita akan baca dia. Dan saya kira-kira Mazmur, buku Mazmur. Buku Mazmur saya bagikan 12. Jadi 12 saya bagikan 30 hari. Jadi dalam 30 hari itu untuk baca seluruh Mazmur 150 Mazmur kita perlu baca 80 hingga 90 ayat setiap hari. Jadi saya bagikan 80-90 ayat setiap hari. Sebenarnya kalau kita baca itu termasuk Amsal 1 pasal setiap hari kurang lebih 15 hingga 20 menit. Saya pikir oke lah, ya, boleh dilakukan. Jadi setiap hari saya baca Amsal dan baca Mazmur. Di dalam 15-20 menit saya boleh habiskan bagian-bagian begitu. Jadi itu settle Amsal dan Mazmur. Jadi 64 buku yang tertinggal itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saya bagi-bagikan. Bagaimana saya kalau habiskan setiap bulan kalau dibaca itu mau lebih 30 pasal, more than 30 chapters a day to read the remaining 64 books. Untuk setiap bulan habis 1 Alkitab. Boleh dilakukan sekiranya kita mau lakukan dan memberikan waktunya. Can be done, but it needs time. Banyak waktu, banyak kerja. Jadi saya coba bagikan 2. Saya bagikan 2. Maksudnya setiap bulan 2 bulan kita habis baca Alkitab. Setiap 2 bulan. Jadi setiap tahun kita baca Alkitab 6 kali. Habis seluruh Alkitab 6 kali. Jadi saya kira-kira termasuk kalau baca Perjanjian Lama 12 pasal dan baca Perjanjian Baru 4 pasal, read 12 chapters of Old Testament and also 4 chapters of New Testament. Alright? Itu boleh dilakukan kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Alright, setiap hari kalau kita boleh asingkan waktu 1,5 jam atau 2 jam, mungkin pagi baca 1 jam, malam baca 1 jam, ataupun pagi baca 2 jam sudah settle. Alright? Jadi kita baca setiap hari 16 pasal, 16 chapters a day. You can read your Bible in 2 months, the whole Bible in 2 months, every day.
So in 1 year, you read your Bible 6 times. When you read 16 chapters a day, 12 chapters Old Testament, and 4 chapters New Testament. I think that's wonderful. I want to challenge you. Saya mau mencabar Anda, baca Perjanjian Lama 12 pasal, tidak termasuk Amsal dan Mazmur. Karena Amsal, Mazmur kita lakukan setiap hari, ya, dengan bagian-bagian. Kalau ada yang mau tahu bagian-bagian Amsal itu, Mazmur dibagi-bagikan berapa, Anda boleh kontak saya akan bagikan. Jadi setiap hari Amsal, Mazmur settle. Jadi 64 buku saja kita baca dalam 1 tahun. Setiap 2 bulan kita habis baca Alkitab. Alright? Every 2 months. So I want to challenge you. Saya mau mencabar Anda untuk bersama dengan saya baca Alkitab. Setiap 2 bulan habis baca seluruh Alkitab. Dan di dalam 1 tahun 6 kali kita akan baca. 6 kali kita akan baca Alkitab habis. Haleluya. Haleluya. Kita harus memenuhi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Katakan amin. Malam ini saya kongsikan tentang Roh Kudus. Kenapa saya harus mengenal Roh Kudus? Ini hari Pentakosta, perayaan hari Pentakosta. Kita mengingati hari Pentakosta. Secara ringkas saya mau kongsikan mungkin dalam 20-30 menit yang ada untuk saya kongsikan firman Tuhan malam ini. Mungkin ada di antara kita sudah tahu tentang Roh Kudus, tapi biarlah ini menjadi suatu refreshing. Ya, kita ulang kembali, review tentang Roh Kudus, dan biar Tuhan mendorong kita, menjamah kita dengan suatu kegairahan yang baru, dengan satu pencurahan yang baru, dengan satu jamahan yang baru, urapan yang baru, yang segar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, jadi di dalam slide situ kita lihat yang warna kuning karena itu dalam bahasa. Ya, tadi pagi saya khotbah, jadi saya letakkan bahasa Inggris di sebelah. Ya. Jadi kenapa saya harus mengenal Roh Kudus? Yang pertama karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Bukan sesuatu kekuatan, kuasa, a force or an it, ya, bukan suatu benda, ya, bukan satu perkara, tapi Roh Kudus adalah seorang pribadi. Pribadi. Yohanes 15:26 Yesus berkata, "Jikalau penghibur ataupun penolong," ada diterjemahkan penghibur, ada diterjemahkan penolong, dalam bahasa Yunani dipanggil parakletos. Jadi katanya jikalau parakletos atau penghibur, penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia dalam bahasa Inggris disebut dia, ia itu adalah dia. Dalam bahasa asal, dia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus ini dipakaikan bahasa dia, bukan ia, ataupun suatu benda, suatu perkara. Kenapa? Karena Roh Kudus seorang pribadi. Jadi kalau seorang pribadi, kita boleh mengenal Roh Kudus seperti kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Karena seorang pribadi, dia tinggal dalam hidup kita, dia berjalan bersama dengan kita, dia menyertai kita, dia menolong kita, dia menghibur kita. Inilah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebenarnya dia adalah seorang tetamu, ya, bukan saja tetamu, tetapi seseorang yang tinggal di dalam kita, yang penting, yang sangat terpenting, ya, the most important person, pribadi yang sangat penting dan pribadi yang sangat berharga di dalam kehidupan Anda dan saya. Karena dia tinggal dalam hidup kita, hati kita, roh kita menjadi rumahnya atau menjadi baitnya, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Kata Yesus, dia akan datang, diutusnya, dia akan mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran dalam hidup kita. Roma 15:30 berkata, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Di sini dia berbicara tentang kasih Roh karena dia seorang pribadi.
dia memiliki karakteristik dan juga sifat-sifat untuk dapat berhubung dan mengekspresikan kepribadiannya ataupun karakternya, sifat-sifatnya kepada kita. Di sini Paulus memberitahukan kita bahwa Roh Kudus itu mengasihi. Roh Kudus itu dia mengasihi Anda, ya, demi kasih Roh, by the love of the Spirit, by the love of the Spirit. Kadang-kadang kita menyembah Tuhan, kita merasa hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, kita merasa kasih Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang membuatkan kasih Allah, pernyataan Allah, dan juga Yesus, firman Tuhan itu menjadi nyata bagi kita. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Efesus 4:30 katanya, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus karena dia seorang pribadi, dia memiliki sifat-sifat untuk dapat berhubung dengan kita, to relate to us, expressing his nature or his characteristic. Dia mengekspresikan sifat-sifatnya. Jadi di sini katanya Roh Kudus itu boleh didukakan. He can be grieved. He can be disappointed. Dengan cara hidup kita, kita harus berhati-hati karena itu boleh mendukakan Roh Kudus. Ya. Dalam Roma 8:26-27 dia mendoakan kita dan juga menolong kita di dalam berdoa bergumul. Yang kedua, kenapa kita harus mengenal Roh Kudus? Karena dia telah ada dan sentiasa ada. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah itu ada pada mulanya saat Tuhan Allah mula menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dia sudah berada sebelumnya, dia sudah ada, Roh Allah sudah ada. Dalam Wahyu 22:17, Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah berkata, marilah, berbicara tentang akhir zaman sampai akhirnya. Dari mula dan sampai akhirnya Roh Kudus akan berada. Dia akan ada, saudara-saudara. Mungkin kita tidak lama di dalam dunia, tapi Roh Allah tetap ada. Sama ada kita ada, tidak ada, dia tetap ada sampai akhirnya. Jadi saudara-saudara, kalau Roh Kudus itu dijanjikan bagi kita, Roh Kudus itu diberikan bagi kita karena Tuhan Yesus Kristus, kenapalah kita tidak mau memberikan waktu untuk membentuk, membina hubungan kita dengan Roh Kudus, belajar sebanyak mana yang mungkin, yang boleh, ya, belajar untuk mengenal dia, meluangkan waktu bersama dengan dia, berjalan di dalam dia, untuk mengerti dia di dalam kehidupan kita, dan mengalami berkat dan segala yang dia telah sediakan bagi kita, dan kuasanya yang bekerja itu, kenapa kita tidak mau melakukannya? Haleluya. Haleluya. Saya, saudara-saudara, sudah lama di dalam ministry ataupun sejak menerima Tuhan Yesus Kristus, sudah lama menjadi orang Kristen. Dan saya mengejar Tuhan, saya belajar mengejar Tuhan. Salah satu sebabnya kenapa saya masuk pelayanan sepenuh waktu, karena saya tahu itulah saja caranya untuk saya dapat belajar lebih, mengenal lebih, meluangkan waktu lebih. Saya masuk pelayanan bukan sekejar pelayanan, saudara-saudara. Saya masuk pelayanan karena saya mau mengenal Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan lebih. Sama ada pelayanan, tidak ada pelayanan, itu saudara-saudara tidak jadi masalah bagi saya. Tapi saya mau berada dalam pelayanan sepenuh masa atau full time ministry karena saya tidak mau diganggu dengan banyak gangguan ataupun kesibukan kehidupan. Saya mau meluangkan waktu dalam firman Tuhan, dalam doa, belajar, mendengar, observe, mendengar supaya saya akan mengenal Tuhan dengan lebih. Dan itu yang terjadi dalam hidup saya, saudara-saudara. Tapi pada masa yang sama, ialah memang dalam pelayanan banyaklah yang kita alami. Kita melayani, kita belajar melayani dengan cara Tuhan, kehendak Tuhan.
Tapi saudara-saudara, perkara yang paling penting dalam hidup saya, kenapa saya melayani Tuhan dan masuk dalam pelayanan sepenuh waktu, memang ya panggilan Tuhan ya. Memang panggilan saya menyahut panggilan Tuhan. Tapi salah satu sebabnya kenapa saya mau berada dalam full time ministry, karena saya mau ada banyak waktu untuk mengenal Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dia akan mengubahkan hidup kita. Roh Kuduslah yang mengubahkan kehidupan kita. Banyak manusia dia cuba mau berubah dengan diri sendiri. Dalam Yohanes 14, 15, Roma 8 boleh baca di situ bagaimana Roh Allah bekerja, menginsafkan, dia menegur kita, hidup dalam kita, berada dalam kita, bersama-sama dengan kita, menolong kita, menghiburkan kita, berdoa, memimpin kita dalam doa, campur tangan dalam doa. Semuanya ini Yohanes 14, 15, Roma 8. Roh Kudus bekerja dan campur tangan dalam hidup kita, saudara. Tidak ada manusia yang boleh mampu mengubahkan dirinya sendiri. Tapi sangat mudah berubah apabila Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, dan kalau kita membenarkan dia bekerja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Ada cerita dalam 1 Samuel 7 saat tabut Allah, the Ark of God, orang Filistin pergi ambil, lalu mereka ditulah Tuhan, God curses them. Jadi mereka kembalikan kepada orang Israel. Jadi saat mereka kembalikan tabut Allah itu melambangkan hadirat Tuhan. The presence of God is in the Ark of the Covenant. Itulah yang dibawa, dipikul oleh para Lewi, para imam, para orang-orang Lewi, para Lewi ya, the Levites. Itu hadirat Tuhan. Dan tidak ada orang yang boleh sembarangan menyentuh dia, atau tidak ada orang yang boleh sembarangan untuk melihat apa di dalam dia, karena mereka akan mati, karena hadirat Tuhan ada di atasnya. Itu adalah hadirat Roh Kudus. Hadirat Tuhan itu adalah Roh Kudus, hadirat, the presence of the Holy Spirit. Jadi saat mereka kembalikan kepada orang Israel, mereka harus meletakkan itu di rumah Obed-Edom, karena mereka takut untuk bawa ke kota Daud. Mereka takut untuk bawa dia karena sangat kudus dan bahaya, ya. Jadi mereka tunggu waktu yang tepat dan cara bagaimana membawanya. Jadi dia tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Firman Tuhan berkata, tabut Allah berada dalam rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom diberkati. Tapi saya mau bayangkan begini ya, tabut Tuhan ada di dalam rumahmu. The ark is in your house. Dan mereka tahu itu. Saya mau bayangkan bagaimana kehidupan Obed-Edom dan juga keluarganya, anak-anaknya Obed-Edom itu saat tabut Tuhan, hadirat Tuhan tinggal di dalam rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Firman Tuhan berkata, rumah Obed-Edom diberkati, keluarganya diberkati. Diberkati. Saya percaya kenapa mereka diberkati, why they were blessed. Karena mereka hormat, takut akan hadirat Tuhan. Hidup mereka berubah, cara mereka berfellowship, cara mereka melayani satu sama lain, suami istri, anak-anak, ibu bapa, anak-anak, ya berubah. Dan karena itu mereka diberkati. Itu melambangkan hidup Kristen hari ini. Sudah terima Yesus, sudah terima Roh Kudus, Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Sebenarnya kita sudah harus berubah. Katakan amin. Roh Kudus akan mengubahkan dan transformasikan kita. Yang keempat, dia akan memenuhi dan melengkapi kita. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Efesus 5:18. Katanya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur ataupun oleh tuak, tapai, bir, wine, Carlsberg, whisky. Janganlah kamu mabuk, kata firman Tuhan, janganlah kamu mabuk, janganlah kamu mabuk. Tapi banyak orang pergi mabuk-mabuk juga kan? Kenapa? Karena mereka tidak baca firman Tuhan ini.
Mungkin mereka baca tapi mereka tidak taati dan patuhi firman Tuhan. Jadi mereka terus mabuk-mabuk. Ya. Biar tidak ada lauk di rumah, yang penting mabuk. Biar tidak ada makan, anak dan bini, anak istri tidak ada makan, kurang makan. Yang penting boleh minum. Ya, mungkin lauknya hanya ikan masin. Yang penting ada 5 botol. Ya, minuman keras. Right? Biarlah gaji habis diambil advance setiap minggu. Belum gaji datang tapi sudah diambil secara dahuluan atau advance. Jadi hujung bulan tak ada gaji. Yang penting ada minum, ada mabuk. Haleluya, haleluya. Tapi ini firman Tuhan. Katanya, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kemabukan itu tidak membawa kebaikan. Dia akan membawa kejahatan, keburukan, dan kebinasaan. Kenapa? Karena dia menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Do not be drunk with wine, which is dissipation or debauchery, but be filled with the Spirit. Saudara-saudara, saya mau dipenuhi Roh Kudus setiap hari. Saya mau dipenuhi Roh Kudus senantiasa. Karena itu sangat memberkati hidup saya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Yang kelima, kenapa saya harus kenal Roh Kudus? Karena hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup produktif dan juga berbuah. Itu sebabnya kita perlu kenal Roh Kudus. Karena dialah yang membuatkan hidup kita produktif dan berbuah. Hidup yang diberkati. Ya. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Coba kita terbalikan. Tetapi buah kemabukan, but the fruit of drunkenness. Coba kita ubahkanlah di situ. Kasih lawannya benci. Sukacita lawannya apa? Dukacita. Damai sejahtera lawannya apa? Kacau. Kesabaran apa lawannya? Tiada sabar. Kemurahan jadi kedekut. Kebaikan, keburukan. Kesetiaan tidak setia atau curang. Kelemah lembutan, kekerasan. Penguasaan diri, tak ada kontrol. Tiada penguasaan diri. Itulah buah kemabukan. Tapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bukankah inilah yang kita perlukan? Inilah yang kita maukan di dalam kehidupan kita dan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Inilah yang kita maukan, inilah yang kita rindukan. Inilah yang dirindukan oleh banyak istri-istri di luar sana. Hanya Roh Kudus yang mampu menghasilkan buah ini di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terima Dia, kenal Dia. Yang keenam, kenapa kita harus mengenal Roh Kudus? Karena Dia adalah cara hidup dan pertembungan dengan Roh Kudus setiap hari. Ya. Kalau kita menjadi orang Kristen ikut bersama Yesus, seharusnya kita bertembung dengan Roh Kudus setiap hari. Dan itu harus menjadi cara hidup kita. Galatia 5:25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. If we live by the Spirit, let us also keep in step or walk with the Spirit. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. If we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. Maksudnya, kalau kita hidup dalam Roh, biarlah jalan kita itu juga seiringan berjalan bersama dengan Roh. Maksudnya dipimpin oleh Dia, dibimbing oleh Roh Kudus. Ini adalah pekerjaan
Roh Kudus di dalam kehidupan orang Kristen. Waduh, saudara-saudara. Nah, saya tambah lagi 7 poin ya. Saya tahu waktu bagi saya 5 menit lagi. Ya, mungkin 5 menit lagi kita teruskan. 7 perkara kenapa harus penuh dengan roh. Yang tadi itu kenapa kita harus kenal Roh Kudus. Why? We need to know the Holy Spirit. Ada 7 sebab kenapa harus penuh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan memang banyak perkara-perkara dan banyak sebab-sebab kenapa kita harus penuh dengan roh. Tapi kita harus penuh. Penuh dengan roh itu maksudnya kita dibaptis di dalam Roh Kudus. We are filled with the Holy Spirit. Kita harus mengalami pembaptisan Roh Kudus seperti para rasul ataupun murid-murid Yesus yang awal itu alami di ruangan atas pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Dan itu terjadi lagi di rumah Cornelius di dalam Kisah Rasul pasal 10. Sekali lagi dia terjadi lagi di dalam murid-murid di dalam Kisah Rasul 19 saat Paulus mendoakan mereka dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh atau bahasa lidah. Ini terjadi di dalam buku Kisah Rasul. Maksudnya harus dipenuhi. Paulus mengalami juga kepenuhan Roh Kudus saat Ananias mendoakan dia. Petrus mengalaminya di dalam ruangan atas, in the upper room, di hari Pentakosta. Dan efeknya, ya, hasilnya itu ataupun efek daripada pembaptisan kepenuhan Roh Kudus itu dilihat di dalam kehidupan mereka di dalam Kisah Rasul. Seperti apa yang Yesus janjikan. Kisah Rasul 1 ayat 8 katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun di atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, di Samaria, di Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Ini yang dikatakan Yesus, dan itu yang dialami oleh murid-murid Yesus dan juga gereja awal dalam Kisah Rasul, dan itulah yang dialami efeknya atau hasilnya daripada pembaptisan Roh Kudus. Itulah orang Kristen hari ini kita dorong dan kita percaya harus menerima kepenuhan Roh Kudus. Saat kita terima Yesus, memang firman Tuhan berkata kita dimeterai dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Pemeteraan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu berbeda daripada pembaptisan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang Kristen memang dia dimeterai Roh Kudus bermaksud dia milik Kristus. Tapi karena dia tidak mengalami pembaptisan, kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, jadi hidupnya tidak efektif. Seolah-olah Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup dia. Jadi dia tidak mengalami kekuatan Allah, dia tidak mengalami mujizat, dia hanya orang percaya. Mungkin dia rajin baca Alkitab, mungkin dia ada pelayanan di dalam gereja, tapi tidak ada keaktifannya, tidak ada kekuatan. Karena melakukan mujizat itu memerlukan kepenuhan Roh Kudus. Melihat mujizat Tuhan dipakai oleh Tuhan itu harus penuh dengan Roh Kudus. Tadi pagi saya mendengar kesaksian Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke selesai sekolah Alkitab, tapi dia belum dipenuhi Roh Kudus. Dia pergi ke Afrika, dia mula berkhotbah dengan banyak orang, tapi dia masih takut-takut untuk melakukan, takut mendoakan orang. Tapi suatu hari sewaktu dia berkhotbah, ada suara berbisik dengan dia, katanya, inilah waktunya, doakan orang yang sakit. Lalu suara itu berbicara kepada dia karena dia takut-takut melakukan. Katanya, panggil semua orang yang buta. Reinhard Bonnke dia waktu muda-muda lagi. Dia ikut suara Tuhan. Dia panggil semua orang buta. Katanya, kumpulkan semua orang yang buta yang tidak boleh melihat. Lalu dia berteriak dan mendoakan mereka, katanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Wow, sewaktu dia berteriak seperti itu,
kuasa Tuhan bekerja, lalu dia mendengar suara daripada orang banyak itu. Katanya, aku melihat, aku boleh lihat, aku boleh lihat. Mujizat terjadi, semua orang buta melihat saudara-saudara. Itu memerlukan kuasa kepenuhan Roh Kudus. Bukan hanya dimeterai dengan Roh Kudus yang melambangkan Anda adalah milik kepunyaan Allah. Tapi Anda harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dibaptis dengan Roh Kudus. Saya mengalaminya saudara-saudara. Dan hidup saya berubah setelah itu. Saya tahu saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya tahu ada tanda-tanda yang mengikuti dan manifestasi dalam kehidupan saya. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Yang pertama karena kita perlu penolong. Sudah kita baca tadi. Yohanes 14. Ini Yohanes 14:26. Ya, penghibur, penolong yaitu Roh Kudus. Ya, kita perlu penolong, kita perlu penghibur. Itu sebabnya kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita perlu pernyataan atau wahyu. Ya, 1 Korintus 2:11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita perlukan pernyataan. Jadi, karena kita perlukan pernyataan itu atau wahyu, kita perlukan Roh Kudus. Karena dialah yang mengetahui isinya hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Dialah yang menyatakan kepada kita apa isinya hati Tuhan dan pikiran Tuhan. Dan ketiga, kita perlu hikmatnya. We need His wisdom. 1 Korintus 12:8 ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan kepada yang percaya. Ada 9 karunia Roh Kudus, 9 gifts of the Holy Spirit. Dan salah satu karunia itu adalah karunia hikmat. Tapi hikmat ini bukanlah karunia hikmat saat kita didoakan oleh gembala, ya, terimalah karunia hikmat. Jadi dari hari itu kita menjadi orang yang pintar. Tak perlu belajar, tak perlu sekolah, ya, tak perlu universitas, tak perlu belajar lagi karena kita sudah terima karunia hikmat. Ini bukan begitu ya saudara-saudara. Karunia hikmat itu adalah suatu hikmat di dalam suatu situasi, di dalam satu momen. Mungkin ada masalah, mungkin ada hal yang ya harus diselesaikan, lalu hikmat Allah datang kepada seseorang itu yang percaya dipenuhi Roh Kudus, lalu dia boleh menyelesaikan masalah itu. Itu adalah karunia hikmat. Yang keempat, karena kita perlu buah Roh Kudus. Sudah saya bahaskan tadi. Hanya Roh Kudus yang menghasilkan buah ini di dalam kehidupan orang Kristen. Yang kelima, karena kita perlu kekudusan. Roh Kudus membuatkan kita menjadi kudus. Ditransformasi, diubahkan menjadi kudus setiap waktu. Kita sedang progres saudara-saudara di dalam kekudusan kita. Karena kita sedang dikuduskan oleh Tuhan, being sanctified. Pekerjaan pengkudusan Allah itu berada di dalam kehidupan kita. Pengudusan yang dibenarkan itu lain daripada pengudusan yang kita seperti disucikan oleh Tuhan, menjadi kudus saat kita bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Karakter kita mula berubah, pemikiran kita mula berubah, cara hidup kita mula berubah. Kenapa? Karena kita di dalam proses pengudusan. Dan inilah yang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biar saya baca 2 Korintus 3, 17-18. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang keenam, karena kita perlu kuasa. Saya sudah katakan, kita perlu dibaptis Roh Kudus untuk menerima kuasa Roh Kudus. Ya, menerima kuasa Roh Kudus. Dan banyak orang mengalaminya, banyak orang percaya mengalami hal ini. Kita harus percaya pembaptisan Roh Kudus. Dan yang ketujuh, karena kita perlu hadiratnya.
Roh Kudus itu adalah hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah omnipresent. Maksudnya maha hadir. Memang benar dia adalah Allah maha hadir. Dia memenuhi segala ciptaannya, dunia ini Tuhan penuhi. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Tapi saudara-saudara, saya mau sharekan ini. Walaupun Tuhan itu maha hadir dan omnipresent, tapi Tuhan itu hanya menyertai sesetengah orang. Kalau kita bicara orang Kristen atau orang percaya, ya. Tapi saya mau beritahu kita bahwa bukan semua orang Kristen, orang percaya itu disertai Tuhan. Hanya mereka yang benar-benar dipanggil Tuhan, mau dipakai Tuhan, komite dengan Tuhan, hidup bagi Tuhan, mereka disertai Tuhan. Musa berkata, Keluaran 33:15, katanya berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa juga tidak mau berjalan, berganjak apabila Tuhan tidak menyertai dia. Sangat pentingnya hadirat Tuhan di dalam kehidupan orang Kristen itu. Dan itulah yang dibawa oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, saya dorong kita berdoa, berseru kepada Tuhan, rindukan Tuhan, rindukan Roh Kudus. Ini akan terjadi saat kita merindukan dan percaya firman Tuhan. Dulu sewaktu saya melayani di Sandakan, kita melayani orang-orang sungai ya. Kebanyakan mereka orang pagan. Mereka tidak percaya Tuhan. Jadi saat mereka datang gereja dan mereka melihat pekerjaan Tuhan, Roh Kudus mendengar firman Tuhan, kami ajar, kami beri pemuri dan semuanya. Lalu banyak di antara mereka mula dibaptis Roh Kudus dan mengalami berbahasa lidah, mereka melihat visi, menerima kesembuhan, menerima pembebasan, ya, di jamaah Tuhan luar biasa. Ada satu ibu, anak-anaknya sudah penuh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Ya, anak-anaknya karena mereka rajin datang gereja, ibunya itu jarang datang gereja. Tapi saat dia melihat anak-anaknya itu berbahasa roh, dia rindu untuk menerima pembaptisan Roh Kudus. Dia juga mau berbahasa roh. Jadi saya dorong anak dia, doakan mamamu. Doakan saja untuk terima Roh Kudus. Dan suruh dia percaya saat dia doa. Jadi saudara-saudara, sewaktu anak-anaknya ini doakan dia di waktu malam, tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Tapi waktu malam itu, waktu dia tidur, sewaktu dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi bahwa dia telah ditumpangkan tangan dan dia didoakan untuk terima Roh Kudus. Dan di dalam mimpi itu dia berbahasa roh. Waduh, waktu hari Minggunya datang, dia datang gereja. Dia sangat bersuka cita. Karena di mimpi itu dia berbahasa roh. Saat dia bangun dari tidur, saudara-saudara, dia benar-benar berdoa bahasa roh. Luar biasa Tuhan. Jadi saya mau dorong kita saudara-saudara. Apabila Anda mau dibaptis Roh Kudus, kita boleh berdoa saat ini. Mungkin tidak terjadi malam ini, tapi terus percaya dan berseru kepada Tuhan setiap hari. Dan saya percaya Tuhan akan melawat Anda. Dan Anda akan mengalaminya, yaitu pembaptisan Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa roh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau ada. Terima kasih firman-Mu yang mengajar kami bagaimana pentingnya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, disertai dengan kuasa Tuhan, dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda-tanda dan tanda-tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Saya berdoa bagi mereka, jika Anda mau dibaptis Roh Kudus, ulurkan tangan Anda di depan screen Anda atau handphone Anda. Ulurkan tangan Anda dan biar kita berdoa. Bapa, mereka yang mau terima pembaptisan Roh Kudus pada saat ini, kami berdoa dan saya minta Engkau mengutus Roh Kudus-Mu kepada mereka. Saat ini juga Tuhan, penuhi mereka, baptis mereka dengan Roh Kudus Tuhan, dengan tanda-tanda kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus,
Saudara-saudara terima saja. Katakan, saya menerima Roh Kudus dan saya menerima pembaptisan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, lawat mereka. Berikan mereka penglihatan, berikan mereka jamahan, berikan mereka kesegaran. Roh Kudus, terima kasih. Bekerjalah Roh Kudus dalam kehidupan mereka yang berdoa pada malam ini. Terima kasih. Ubahkan hidup mereka, ubahkan situasi mereka, ubahkan rumah tangga mereka, ubahkan keluarga mereka, bisnis mereka Engkau berkati. Engkau berikan kekuatan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Katakan amin dan amin. Haleluya. Saudara-saudara, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, bersekutulah dengan Roh Kudus di dalam kehidupan Anda setiap hari, dan biarlah Tuhan memakai Anda dengan luar biasa. Amin dan amin. Shalom, shalom, dan kita jumpa lagi. Tuhan berkati.